Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melwahini, saya dari kelas 11 MIPA SMA Negeri 19 Konawe Selatan. Dalam video kali ini saya akan membawakan materi tentang kultur jaringan pada tumbuhan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui definisi kultur jaringan. Kultur jaringan. Apa sih itu kultur jaringan? Kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman, kemudian menumbuhkannya pada media buatan yang kaya nutrisi dan zat pengatur tumbuh atau hormon, secara aseptik atau steril dalam wadah tertutup yang tembus cahaya, pada suhu tertentu sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi tanaman yang lengkap. Pada 1969, F.C. Stepford pernah melakukan eksperimen dengan menggunakan teknik kultur jaringan. Dia melakukan eksperimen dengan menggunakan empelur wortel dan memanfaatkan sifat totipotensi. Sifat totipotensi. Apa sih itu sifat totipotensi? Jadi, totipotensi merupakan kemampuan sel untuk membelah dan berdiferensiasi untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Oke, setelah kita mengetahui definisi dari kultur jaringan, sekarang kita lanjut ke dasar teori kultur jaringan. Yang pertama, sel yang akan digunakan. Jadi, sel atau expand yang akan digunakan bisa menggunakan seluruh tubuh tumbuhan, seperti akar, batang, daun, dan mata tunas. Tapi yang paling sering digunakan adalah mata tunas. Dasar teori yang kedua, mengingat sifat totipotensi. Jadi, di awal tadi kita sudah membahas tentang apa sih itu totipotensi? Masih ingat kan? Ayo. Nah, sekarang kita lanjut yang ketiga. Dasar teori yang ketiga, yaitu tumbuhan yang masih terdapat sel atau jaringan yang belum berdiferensiasi atau mengalami perubahan, seperti jaringan meristem dan jaringan dasar yang masih aktif membelah. Jadi contohnya seperti jaringan meristem apikal. Jaringan meristem apikal atau jaringan ujung terletak pada ujung batang dan ujung akar. Nah, setelah mengetahui dasar teori kultur jaringan, sekarang kita berpindah ke jenis-jenis kultur jaringan. Jadi, kultur jaringan dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah meristem kultur atau explant dari jaringan muda atau meristem. Yang kedua, somatic cross, yaitu penyilangan dua macam protoplasma menjadi satu kemudian dibudidayakan hingga menjadi tanaman yang mempunyai sifat baru. Yang ketiga adalah protoplast kultur, yaitu explant yang berasal dari protoplasma. Yang keempat adalah chloroplast kultur, yang explantnya berasal dari chloroplast. Yang kelima, polen atau underculture, yaitu explant yang berasal dari serbuk sari atau benang sari. Setelah tadi kita mengetahui 5 jenis kultur jaringan, sekarang kita akan berlanjut ke teknik kultur jaringan. Teknik kultur jaringan dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama ialah sterilisasi. Tahap ini sangat harus diperhatikan agar tidak terjadi kontaminasi bakteri atau jamur yang dapat merusak proses kultur jaringan. Teknik yang kedua adalah pembuatan media. Komposisi media bergantung pada jenis tanaman yang akan dikultur. Media yang biasa digunakan terdiri atas garam mineral, vitamin, hormon, dan bahan tambahan lainnya. Yang ketiga adalah tahap inisiasi, yaitu pengambilan explant dari bagian tanaman yang akan dikultur. Yang sering digunakan adalah tunas. Tahap yang keempat adalah multiplikasi, yaitu kegiatan memperbanyak calon tanaman. Kegiatan ini dilakukan di dalam laminar airflow kabinet untuk menghindari terjadinya kontaminasi yang menyebabkan gagalnya pertumbuhan explant. Yang kelima, pengakaran, yaitu fase saat explant akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar. Dan tahap terakhir adalah aklimatisasi, yaitu kegiatan memindahkan explant keluar dari ruang aseptik ke bedeng. Teknik kultur jaringan juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelebihan teknik kultur jaringan. Kelebihan teknik kultur jaringan adalah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan cara untuk menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah banyak dengan waktu yang singkat. Kedua, tidak memerlukan tempat yang luas. Ketiga, tidak bergantung pada musim sehingga bisa dilaksanakan sepanjang tahun. Keempat, bibit yang dihasilkan lebih sehat dan seragam. Kelima, memungkinkan untuk dilakukannya rekayasa genetika. Setelah membahas kelebihan-kelebihan teknik kultur jaringan, sekarang kita akan membahas tentang kekurangan teknik kultur jaringan.
Adapun kekurangan teknik kultur jaringan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memerlukan biaya besar karena harus dilakukan di dalam laboratorium yang steril serta menggunakan bahan-bahan kimia. Yang kedua, memerlukan keahlian khusus. Dan terakhir, memerlukan aklimatisasi ke lingkungan luar karena tanaman hasil kultur berukuran kecil dan bersifat aseptik. Itu tadi materi pembelajaran dari saya. Saya Mirza Wahyuni. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.